أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, penyesalan adalah suatu hal yang seringkali kita sebagai manusia merasakannya. Penyesalan kenapa kita tidak melakukannya hal yang kita inginkan. Penyesalan kenapa dulu kita tidak bersungguh-sungguh ketika kita menempuh studi kita misalnya, sehingga sekarang kita kesulitan untuk mencari pekerjaan. Namun penyesalan duniawi adalah penyesalan yang sifatnya bukan hakiki. Penyesalan duniawi mungkin masih ada obatnya, dan bisa jadi penyesalan duniawi itu masih bisa hilang dan masih bisa terobati. Namun ada penyesalan yang mana penyesalan tersebut ketika seorang hamba menyesal pada hari tersebut, maka tidak akan lagi ada gunanya penyesalannya, yaitu penyesalan seorang hamba kelak pada hari kiamat. Penyesalan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Penyesalan orang-orang yang para pelaku maksiat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak, tatkala bumi ini diguncangkan dengan sedah-sedahnya, ketika terjadi hari kiamat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian datanglah para malaikat, datanglah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat dengan bentuk barisan-barisan yang mengepung manusia, yang mana pada hari itu tidak akan lagi kita bisa untuk keluar dan kabur, karena tidak sedikit pun ada celah untuk kita bisa melarikan diri. Wajiha yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu dinampakkan, diperlihatkan kepada manusia neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, maka tatkala ditampakkan kepada mereka neraka yang menyala-nyala, mereka menyesal, mereka mengingat-ingat perbuatannya selama di dunia. Wa anna lahu dzikra, namun kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ingat-ingat, apa yang mereka sesali tidak sedikit pun berguna bagi mereka.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka hanya bisa berangan-angan, seandainya dulu aku di dunia betul-betul serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu aku di dunia tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu aku di dunia menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim. Seandainya aku dulu di dunia tidak menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut, ketika neraka dilihatkan kepada manusia, manusia melihat neraka yang menyala-nyala. Mereka menyesal, dan penyesalannya tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Meskipun neraka tersebut ditebus dengan emas seberat bumi ini, maka tebusannya tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mati di atas kekafiran mereka, mereka mati di atas kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tebusan mereka, meskipun tebusan mereka sebesar bumi ini, yang mana bumi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala isinya emas, namun Allah sedikit pun tidak menerima tebusan mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, penyesalan yang berguna adalah penyesalan tatkala jiwa masih dikandung badan. Penyesalan yang berguna adalah tatkala nyawa belum sampai kepada kerongkongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengambil nyawa kita, maka kita masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mendengarkan bisikan-bisikan setan, yang mana bisikan setan menjauhkan kita dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan bisikan-bisikan setan tersebut. Sesenja apapun usia kita, Allah akan terima taubat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang datang kepadanya karena bermaksiat pada siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hamba yang datang kepadanya yang melakukan dosa pada malam hari. Jangan sedikit pun kita berputus asa dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.